Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang seseorang itu berdoa sekalipun dalam keadaan sakit yang teramat sangat, minta mati. Kita ini tak boleh minta mati. Ya Allah, matikan aku ajulah macam ini. Tak boleh yang macam. Kalaupun nak berdoa, yang harapan kita itu agar mati, doa itu telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yad'uwanna ahadukum bil maut lidurrin nazala bihi walakin liyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang di antara kamu itu berdoa agar diberi kematian karena musibah yang telah menimpanya. Mungkin rumahnya tembakau atau anaknya mati, diminta matikan aku ajulah macam ini. Yang macam itu tak boleh doa seperti itu. Nabi larang, janganlah kamu berdoa memohon kematian karena musibah yang menimpanya. Akan tetapi hendaklah ia mengucapkan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup aku ini lebih baik bagiku. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan ini baik bagi aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku apabila kematianku itu lebih baik untuk aku. Sebatas itu saja kita ini diperbolehkan doa. Ini doa sudah minta mati. Namun hak untuk mematikan seseorang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ditentukan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita ini mati. Jadi kita minta kalaupun hidup dalam keadaan lebih baik untuk kita. Kalaupun kita mati, kematian itu lebih baik bagi kita. Itu yang kita harapkan. Jadi kebaikan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah yang terbaik yang diberikan kepada kita ketika berdoa. Ada dalam riwayat yang lain ketika berdoa kita tidak boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini salah satu contoh doa yang doa itu tidak memaksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang harus kita kerjakan ketika kematian itu sudah mendekati kita? Apa yang harus kita lakukan ketika ajal itu sudah mulai mendekati kita? Ataupun kita sudah melihat saudara kita ini ya nampak-nampaknya tak lama lagi, ataupun tim dokter sudah memberikan aba-aba, nampaknya tak ada harapan lagi. Tim dokter sudah mengaba-abakan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan kepada seseorang yang seperti itu, ataupun diri kita sendiri yang merasakannya bagaimana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ibta'u Banul Haris ibni Amir Khubayban wa kana Khubayb huwa qatalal Haris bin Amir yauma Badrin falabisa Khubayb indahum asiran hatta ajma'u liqatlihi fasta'ara min ibnatil Haris Musa yastahiddu biha fa'arathu fadaraja bunayyun laha wa hiya ghafilatun hatta atathu wajadathu mukhliyan wa huwa ala fakhidhihi wal Musa biyadihi fawazi'at faza'atan arafaha fiha faqala atakhshayn an aqtulahu ma kuntu li'af'ala dhalik
ketika Khubaib ditahan karena dia menjadi tawanan, dan ketika Khubaib ditawan, keluarga dari Haris bin Amir, karena Khubaib telah membunuh Haris bin Amir, jadi keluarganya ini menuntut agar Khubaib setelah ditahan, setelah menjadi tawanan itu untuk dibunuh. Khubaib mau dibunuh. Setelah Khubaib mengetahui dia mau dibunuh, maka dia pun meminjam pisau cukur. Beliau meminjam pisau cukur dari anaknya Haris, anak wanita Haris. Ketika dia memegang pisau cukur yang akan digunakan untuk mencukur bulu kemaluannya, wanita tersebut lalai. Anaknya yang sedang merangkak itu mendatangi Khubaib, dan dia terus duduk di pangkuan Khubaib. Ini orangnya mau mati nih, megang pisau cukur pula. Anak yang mau membunuh nih tadi, keluarga yang akan membunuhnya ini tadi datang pula. Masya Allah. Maka Khubaib mengatakan, apakah kamu takut saya akan membunuh anak ini? Karena kamu akan membunuh saya, terus saya akan bunuh anak ini. Khubaib mengatakan, tidak usah takut, tidak usah bimbang. Aku meminta pisau cukur ini bukan untuk membunuh anak ini. Aku meminta pisau cukur ini untuk membersihkan badan aku. Jadi ketika seseorang itu sudah mendekati ajalnya, kita ini diarahkan, dicontohkan oleh sahabat Nabi SAW ini untuk membersihkan diri. Kumis yang perlu dibersihkan, dipendekkan. Bulu kemaluan yang perlu dicabut, perlu dibersihkan. Bulu kemaluan yang perlu dicukur, dibersihkan. Karena kita akan menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di syariatnya itu kita hendaklah membersihkan diri. Kemudian dalam hadis yang lain, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla mautihi bi salatin qala la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 hari sebelum kematian Nabi. Jadi 3 hari lagi Nabi akan wafat. Maka Nabi telah mengatakan, janganlah salah seorang di antara kamu itu mati kecuali orang itu bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu setelah merasakan bahwa dia akan mati, maka dia pun membersihkan dirinya. Kalau dia tidak mampu, minta tolong kepada orang lain untuk membersihkan dirinya. Kemudian dia pun mulai dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar dosa apapun yang saya miliki, kalau saya bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni dosa saya. Apabila saya mati bisa mengucapkan la ilaha illallah, sebesar apapun dosa saya, sebanyak apapun dosa saya, maka Allah akan ampuni dan dimasukkan saya ke dalam surga. Maka timbulkan harapan yang seperti itu.